Halo Gisers, ketemu lagi dengan saya Daniel Tanamal dan kamu sedang menyaksikan Kata Alkitab. Nah Gisers, banyak pertanyaan yang sering muncul ya dari kalangan Kristen juga non-Kristen soal makanan haram dan makanan halal. Nah untuk tahu lebih banyak soal pembahasan hari ini, kita simak di Kata Alkitab. Istilah makanan haram adalah sesuatu yang biasa bagi umat beragama, tidak terkecuali bagi umat Kristiani. Persoalan haram atau halal seringkali menjadi perdebatan yang mengundang kontroversi yang sengit dalam kehidupan beragama. Apakah semua yang diciptakan Allah dapat dikonsumsi oleh manusia? Pertanyaan ini menimbulkan pro dan kontra di dalam kehidupan umat Kristen. Dalam Perjanjian Lama, Allah jelas-jelas membedakan binatang haram dan tidak haram. Tapi dalam Perjanjian Baru, haram dan tidak haram tidak lagi hanya sebatas makanan, namun Yesus menyatakan bahwa semua makanan itu halal di dalam Markus 7 ayat 19. Kali ini kita akan melihat apa sebenarnya kata Alkitab mengenai hal ini. Saksikan terus Kata Alkitab. Contohnya di Perjanjian Lama tuh kalau nggak salah ada disebutin ya kayak hewan berkuku belah. Contohnya kayak babi. Enggak tahu. Yang berkuku belah kayak kuda gitu, yang tidak ikan tuh yang tidak bersisik, tidak bersirip kayak belut, lele gitu sih yang aku ingatnya. Kalau misalnya di Perjanjian Lama sih ada yang kayak hewan yang berkuku belah, habis gitu hewan yang nggak bersisik ya. Jadi kalau setahu aku sih itu aja sih, sama darah ya kalau nggak salah. Makan sih? Enggak, soalnya kan itu bukan makanan, karena kan apa yang ditulis di Alkitab tuh tandanya Tuhan ngasih tahu yang terbaik buat kita, Tuhan tahu yang baik buat kita. Ya udah aku ikutin, berarti yang dibilang itu haram berarti aku nggak ada, itu bukan optional tapi itu bukan makanan. Makan sih. Kalau menurut gua, kalau kita makan udah berdoa, menurut gua tuh nggak ada yang haram. Karena menurut gua selama makanan itu enak, gua akan makan. Oke Gisers, tadi kita udah ketemu dan jalan-jalan, nanya-nanya juga sama teman-teman di jalan ya, nanya soal makanan haram dan makanan halal, bedanya. Jadi bikin lapar kan? Nah, untuk membahas lebih jauh, kita sudah kedatangan narasumber, Kak Ferry Felani. Apa kabar bro? Baik bro, thank you bro Daniel. Nah, pembahasannya bikin kita agak-agak lapar, tapi bikin mikir juga nih soal makanan haram dan halal. Nah bro, Ferry bisa kasih tau ke kita dong juga apa kata Alkitab nanti ya, makanan haram itu apa aja sih? Oke, basically gini, kalau kita mengacu pada kita sebagai orang Kristen umat Perjanjian Baru, nggak ada yang haram. Nggak ada yang haram? Iya, asik ya gitu ya. Tapi kita harus lihat juga bahwa di Alkitab itu dalam Perjanjian Lama khususnya ada makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan yang masuk kategori haram gitu. Mungkin itu yang kita jadi mau jembatani ya gitu. Jadi kalau di Imamat pasal 11, kitab Imamat pasal 11 itu ada panduan beberapa binatang yang haram dan beberapa yang enak-enak gitu ya. Kategori seafood itu masuk makanan haram loh, yang kepiting, udang, cumi gitu ya. Ada yang dilarang oleh Tuhan, dan tapi dalam Perjanjian Baru ada terjadi sebuah perubahan di mana kalau Alkitab bilang, saya mungkin bisa kutip beberapa ayat kali ya. Matius 15 ayat 11. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Jadi bukan apa yang kita makan yang buat kita najis, melainkan yang keluar dari mulut. Berarti tapi kalau mengacu pada yang ayat terakhir tadi yang Bro Ferry bilang, nah kalau nggak ada makanan haram, berarti kita boleh makan semua ya dong? Sebenarnya kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama dulu ya, kenapa sih ada makanan yang diharamkan sama Tuhan, dilarang sama Tuhan? Waktu kita coba pelajari firman Tuhan, kita bisa menemukan bahwa begini, bahwa pada waktu itu bangsa Israel yang hidup di zaman Musa pada waktu itu ya, itu kan bangsa yang primitif, di mana belum mengenal teknologi, belum mengenal ilmu kesehatan, ilmu kedokteran dan sebagainya. Saya melihat bahwa Tuhan melindungi umatnya dengan cara yang luar biasa. Dia memberikan sebuah hukum di mana dia juga melarang makanan-makanan tertentu atau binatang-binatang tertentu dimakan sebagai bagian cara Tuhan melindungi umatnya supaya umatnya tetap sehat. Karena pada waktu itu nggak mungkin kayaknya Tuhan menerangkan soal kolesterol kepada bangsa Israel yang notabene nggak ngerti gitu itu tuh apa gitu ya. Itu zaman belum ada yang namanya kita mengenal yang namanya dunia operasi pasang ring dan sebagainya, itu belum dikenal. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sepertinya memang harus punya umur yang panjang, manusia punya umur yang panjang untuk bisa merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi, karena alat-alat rekam juga belum ada zaman-zaman itu ya. Tuhan bekerja melalui hal-hal tersebut, yaitu dengan melarang makanan-makanan tertentu yang bisa merusak kesehatan lebih cepat lah gitu. Jadi ketika peradaban berkembang, tentunya kan
manusia ilmu pengetahuan berkembang juga gitu. Pada saat itu terjadi perubahan di mana akhirnya di dalam kitab Perjanjian Baru kita melihat Allah mengizinkan di mana orang atau terutama orang Israel yang tadinya dilarang makan makanan haram boleh memakan makanan tersebut. Ternyata ada sebuah makna rohani di balik makanan haram dan halal yang dilarang di Perjanjian Lama. Nah, menarik Jadi nih. begini, Perjanjian Lama sebetulnya adalah Perjanjian Baru yang tertutup. Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama yang disingkapkan. Jadi ternyata di dalam Perjanjian Lama ketika ada isu makanan haram itu diangkat dan itu menjadi sebuah budaya yang ribuan tahun terbangun dalam Sampai sekarang mungkin orang Yahudi juga masih ada yang Iya, diharamkan. betul. Nah, tapi yang menarik adalah ketika bangsa Israel atau orang Yahudi nggak makan makanan tertentu karena diharamkan, dianggap najis, unclean ya, kotor dan sebagainya. Tiba-tiba di dalam Kisah Rasul pasal 10 kita menemukan sebuah kisah tentang bagaimana Petrus satu kali mendapat sebuah penglihatan di mana penglihatan itu berupa sebuah kain dan di situ ada makanan-makanan haram dan Tuhan memerintahkan dia untuk memakan makanan tersebut. Terus kaget waktu itu kan, dan ternyata di situ menjadi sebuah momen di mana Injil mulai dibuka untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi ternyata di balik makanan haram yang dilarang oleh Tuhan tadi, sebetulnya ada sebuah pesan yang Tuhan ingin sampaikan bahwa dulu bangsa atau keselamatan itu datang melalui umat orang-orang Yahudi. Tetapi ketika keselamatan dalam Yesus sudah terjadi, penebusan Yesus terjadi, tiba-tiba di dalam Perjanjian Baru mulai dibukalah bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang inklusif. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin mengasihi semua orang. Sehingga apa yang tadinya tidak masuk hitungan gitu ya, umat Israel, umat pilihan, yang lain tidak masuk hitungan, itu digambarkan oleh ini makanan halal yang boleh dimakan, ini haram. Tiba-tiba ditunjukkan bahwa Petrus diperintahkan untuk makan makanan tersebut. Wow, itu dia JCers. Berarti ada pesan tersendiri ya. Yes, Jadi bukan betul pembedaan banget, sebenarnya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu Yes. saling connect ya. Betul, ada sejarahnya, ada alurnya. Ada alurnya. Termasuk juga dari makanan haram dan makanan halal Yes. ini ya. Jadi bukan masalah aturannya kan, tapi bukan ternyata masalah aturannya ya. kita mengenal Tuhan di situ, mengenal pribadinya, kasihnya gitu ya. Kalau kita cuma ribut soal ini nggak boleh itu boleh, kita gagal melihat nafasnya Tuhan yang mengasihi semua orang dan dia berusaha mendapatkan gambaran. Aku mengasihi orang-orang yang tadinya dianggap tidak masuk hitungan. Jadi kayak makanan haram itu penggambaran dari orang-orang yang tidak yang di luar Israel dan kemudian dirangkul oleh Tuhan untuk menerima keselamatan dalam Dia. Oke, nah JCers sudah merasa tercerahkan ya. Ada 2 poin yang sudah kita dapat tadi dari Bro Ferry Felani soal makanan haram dan makanan halal ini. Yang pertama adalah ada pesan khusus dari Tuhan ya soal makanan haram dan makanan halal, yaitu bagaimana Tuhan di Perjanjian Baru membuka diri kasihnya untuk siapa saja di luar orang Yahudi. Jadi kasihnya untuk semuanya. Dan poin kedua adalah bukan berarti juga semua makanan meskipun semua sudah diperbolehkan semua main hantem aja. Tetap harus ada penguasaan diri ya. Dan terutama adalah mengerjakan visinya dari Tuhan. Nah, JCers tentunya jika merasa diberkati dan juga suka dengan video ini, silahkan saja langsung likes dan juga bisa share ke teman-teman. Dan menurut JCers sendiri, ada nggak sih makanan yang diharamkan? Nah, langsung saja tulis komennya ya di kolom komen di bawah ini.